Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Suratul Kafirun utawi surat Kal Kafirun makkiyatun iku bangsa Mekah wa ya utawi suratul Kafirun iku situ ayatin iku 6 pira-pira ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngomong sapa dawuh sapa sira. Saya tidak setuju maknane dawuh. Sebab dawuh itu adalah napa jenenge niki mengucapkan kita kepada orang yang lebih atas kita. Tapi di sini adalah Allah memerintahkan kepada Rasulullah. Dan bukan kita yang ngomong. Maksudnya kul itu bukan kita yang ngomong kepada Kanjeng Nabi, tapi Allah yang ngendikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kul aja dawuh yakni ngomong sapa sira Muhammad. Karena perintah sangka Allah yang maha tinggi kepada makhluk yang tertinggi dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul dawuh sapa sira. Nah ini kalau di dalam tafsir Jalalain mesti dikai ya Muhammad. Ya karena membayangkan bahwa Kanjeng Nabi adalah adalah makhluk sehingga disebut Muhammad. Tapi kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu Rasulullah tidak pernah disebut Muhammad ketika Allah ngendikan dengan Kanjeng Nabi ya ayuhan nabiyyu. Ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddatsir, tidak pernah menyebut nama. Kalau menyebut nama itu karena tidak memanggil. Makanya nek ning tafsir Jalalain kan ya Muhammad, tapi ada yang ngeritik, ya jangan ya Muhammad ya Rasulullah. Ada yang ditafsiri. Katakanlah wahai Muhammad kan gitu kan biasanya ditafsiri seperti itu dan di tafsir Jalalain seperti itu. Dan memang Allah berhak untuk manggil, tapi kalau kita melihat apa yang di dalam Al-Qur'an Kanjeng Nabi Rasulullah Subhanahu wa taala ketika menghitabi, mengajak bicara Kanjeng Nabi tidak dengan ya Muhammad, ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasulu, ya ayuhan nabi rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik, ya ayuhar rasul, ya ayuhan nabi, tidak nyebut nama sebagai yang mengagungkan meninggikan derajat Kanjeng Nabi. Maka di sini yang maksudnya kul ya ayuhar rasul, ya ayuhan Nabi, karena mengikuti uslubna Al-Quran, mengikuti gaya bahasane Al-Quran. Nah, itu bukan berarti kalau Allah gitu kayak Muhammad berarti enggak berhak, ya enggak juga. Sak tinggi-tinggi Kanjeng Nabi tetap makhluknya Gusti Allah. Enggak bisa disamakan antara Allah dengan setinggi apapun makhluk itu. Enggak ada apa-apa, tapi kita mengikuti uslub Al-Quran meninggikan Kanjeng Nabi sampai tidak pernah disebut namanya, tapi nyebut gelar kehormatannya. Ya kul ngucap sira, ngucap sapa sira niki dawuh sapa sira, ngucap sapa sira. Rasulullah ya ayyuhal kafir, ucapan seperti ini ya ayyuhal kafirun. Eling-eling wong kang padha kafir. La a'budu ora nyembah sapa ingsun ma ing perkara tak budu nangkang padha nyembah sira kabeh ing ma. Aku gak akan menyembah terhadap apa yang kalian sembah. Wala antum lan ora ana sira kabeh, ora ana utawi sira kabeh. Kurang utawi mesti nggih. Abiduna iku nyembah kabeh, ngembah sira kabeh ma ing perkara barang a'budu kang nyembah sapa ingsun. Aku enggak akan menyembah, aku enggak menyembah kepada apa yang kalian sembah dan kalian tidak akan menyembah kepada yang aku sembah. Wis, saya juga enggak kepingin kalian nyembah apa yang aku sembah. Wong kalian apa? Niki banyak menyebutkan ini ada orang yang menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudahlah kita api-apian aja. Sudah kita baik-baikan saja. Setahun kamu yang nyembah Tuhan kami, setahun lagi kami menyembah Tuhan kamu. Sudah enggak usah seperti itu. Dikatakan
La a'budu ma ta'budun wala antum a'budun ma a'bud. Enggak. Innallaha la yaghfir apa jenis ini innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni kemusyrikan ketika menduakan Allah, memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah bisa mengampuni di bawah itu. Ya, kami enggak akan tidak menyembah. Wala analan ora ono utawi ingsun iku abidun iku bakal nyembah sapa ingsun ma ing perkara abadtum ma ing barang abadtum kang nyembah sira kabeh ing ma. Lah niki kaya pengulangan. Kan la abudu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidu ma abadtum, aku ya ora bakal nyembah dengan apa yang kalian sembah. Sebenarnya tidak. Jadi la a'budu ma ta'budun niki fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mempunyai zaman hal. Kalau sudah yang kelewat kan wis tahu kita memang tidak pernah menyembah Allah, tapi enggak pernah menyembah apa yang mereka sembah. Tapi sekarang saya enggak akan nyembah. Kan gitu. Zaman iso hal, iso mustaqbal. Iso zaman sekarang, iso zaman mustaqbal. Kalau itu dimaknani zaman hal, berarti sebenarnya mungkin ada harapan. Maka kemudian tegaskan, wala ana abidu ma'abadtum, jangan hanya harapan, aku enggak akan nyembah. Maka di sini tidak ada pengulangan, tapi penegasan. Mungkin disalahfahami juga, lah abudu ini kan sebenarnya enggak nyembah nih aku gelem saiki ayo. Jadi kalau memang la abudu ini dimaksud adalah zaman tapi ini penegasan, saya selamanya sekarang pun tidak akan nyembah. Jadi tidak ada pengulangan di sini. Jadi ini kenapa tidak ada pengulangan di sini. Tapi kemudian Allah itu ada pengulangan wala antum abiduna ma'bud wala antum abiduna ma'bud. Ini penegasan terus kamu gak nyembah juga gak apa-apa. Penting aku gak nyembah penyembahan kalian. Ini ditegaskan benar. Kamu menganggap kamu tidak musyrik, kamu menyembah Tuhanku, hanya menyembah Tuhanku itu kepentinganku. Enggak, itu kepentingan kamu sendiri. Kamu gak nyembah, enggak akan terjadi apa-apa pada saya. Nah, ini perlu ditegaskan. Wala antum abiduna ma'bud wala diakhiri wala antum abiduna ma'bud. Kalau aku enggak mungkin, tapi kalau kalian antum ada ikut di zaman ini antum abidun yakni sekarang, somben mungkin kalian nyembah. Tapi kalau aku enggak akan, sekarang pun tidak, somben pun tidak. Tegas. Tapi kamu, ya itu seniatmu kayak apa terserah. Ya semoga-moga untuk kayak semoga-moga untuk somben untuk hidayah. Ya, tapi bagiannya wala antum abiduna ma'bud sama. Kalau di sini benar-benar tegas sekarang maupun somben tidak akan terjadi. Tapi kalau antum abidun abud mungkin sekarang dan itu tegas sekarang juga. Somben. Jadi di bahasanya apa? Sama yang artinya apa namanya niki tidak menutup bahwa mereka somben akan nyembah kepada Allah saja akan masuk Islam. Kalau saya enggak bertekad saya enggak akan nyembah. Deh. Wala ana abidu ma'abadtum. Tapi ono sing maknani enggak seperti ini. Ono sing maknani ma'abadtum yakni kelawan kaya uli nyembah sira kabeh. Mane masdariyah dalam bahasa napa? Bahasa pesantren bahasa nahwu mane masdariyah. Aku enggak akan nyembah sembahan kalian dan aku tidak akan menyembah dengan tata cara menyembah kalian. Niki ada yang mana nih seperti ini kini atau gitu sing jelas ini yang kedua niki penegasan dengan cara menutup sama sekali napa kemungkinan aku menyembah kepada napa Tuhan kalian wahai orang-orang kafir. Wala antum lan ora ono utawi sira kabeh iku abiduna iku bakal nyembah sira kabeh ma ing barang a'budu kang nyembah sapa ingsun. Lakum iku
Kaduwe sira kabeh dinukum utawi agama sira kabeh waliyalan iku keduwe ingsun dini utawi agama ingsun. Ini dalam bahasa napa dalam bahasa Arab biasa dini kemudian yaknya dibuang. Niku di akhir ini seperti biasa. Lakum waliyadin. Ini waliyadini. Kemudian yaknya ini kan iya maknanya ini ingsun. Aku maknanya kayak iya setelah nunnya itu ada yaknya yakni menunjukkan mana saya. Kemudian yaknya dibuang menjadi waliyadin. Ini biasa. Buang napa huruf ya seperti ya akhir. Agamu milik kamu, agamaku. Gak usah dicampur aduk. Gak usah nek waya Natal melok Natalan, nek waya napa Idul Fitri melok Idul Fitri. Saya kemarin ngisi di masjid sama pengurus di situ ceritakan ono wong napa jenenge niki kan biasa ketika Natalan kemudian mereka yani ngundang atas nama napa niki ngundang apa orang Islam juga waktu si kiai ini gak patek sadar kemudian ngambil topi kelas kemudian justru malah diingatkan sama pendeta nih kamu kok pakai ini malah dia yang mengingatkan. Artinya itu saya masalah napa ibadah ini benar-benar ya khusus ini ibadah kamu. Adapun masalah serawung, masalah napa muasyarah, masalah napa bergaul, ya kita itu enggak kurang-kurang kok dari syariat, dari anjuran syariat. Bagaimana napa Sayyidina Ibnu Umar itu ketika menyembelih atau membikin selamatan cara basa Jawa nih membikin apa hidangan untuk dibagikan tangga. Beliau pasti akan mengingatkan kepada orang yang bagikan. Hei, orang Yahudi yang di tangga kita sudah kamu beri apa enggak? Karena Rasulullah juga ngini ausoni Jibril. Apa jenis niki bijari? Malaikat Jibril memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetanggaku. Dan ini semuanya kan tetangga kita. Dan kita juga tidak boleh berbuat zalim bahkan sama kafir dhimmi. Saya yakin di sini kafir dhimmi semuanya kita sudah ada perjanjian kafir dhimmi ya nih. Bahkan salah satu kalau ada hadis sahih yang dikatakan kenapa Islam mewajibkan bayar jizyah sebenarnya kepada orang kafir kan gitu. Tapi Sayyidina Abu Hurairah ketika sok ben bakale mereka enggak bayar jizyah. Bayar jizyah itu ada bayar pajak macam pajak yang dengan itu Rasulullah atau kita umat Islam wajib melindungi dia. Ketika sudah bayar seperti itu maka kewajiban kita melindungi dia, tidak boleh kita berbuat zalim. Nah itu Sayyidina Abu Hurairah niki ngendika bahwa sumben itu tidak akan mereka nggak akan bayar jizyah. Nah, kenapa? Karena kita berbuat zalim kepada mereka itu dari Rasulullah SAW menghentikan karena kita berbuat zalim kepada mereka sampai Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hati mereka sampai mereka tidak mau bayar jizyah. Dan orang Islam gak wani berkata apa-apa. Jadi kita juga diperingatkan untuk berbuat adil kepada siapapun. Kita niku peringatkan oleh Rasulullah untuk jangan berbuat zalim kepada kafir. Timmi oleh Rasulullah diancam nanti sampean akan jadi musuhku menjadi di akhirat nanti orang yang menzalimi. Apakah kurang cukup seperti ini sehingga kita harus mengorbankan akidah kita paling enggak nyerempet melakukan sesuatu hal yang haram minimal kalau kita tidak ada keyakinan dan tidak niat nyembah. Kan seharusnya sudah cukup kalau nyembah ya mau jadi murtad tenan kafir tenan nyembah. Gembira dengan kekufuran juga termasuk kufur. Tapi kalau nggak sadar ya mungkin dosa. Tapi kalau sudah sampai pada ridho bil kufur, ridho dengan kekufuran, Kanjeng Nabi Gusti Allah niku ngendika, gak ono apa Kanjeng Nabi ngendika, gak ono sesabar Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari mendengar cacian orang tapi mereka masih diberi kesehatan, masih diberi
diberi rezeki dan macam-macam. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ini termasuk cacian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nyadari itu cacian kepada Allah, kemudian kita gembira dengan ada orang mencaci kepada Allah. Ini gimana? Rasulullah ngendikan apa? Ini adalah apa? Bentuk cacian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita gembira dengan itu? Nah, ini nggak usah napa melebar apakah itu hukumnya haram apa enggak, sudahlah perasaanmu gimana. Gusti Allah itu ngendikan, Kanjeng Nabi ngendika bahwa gak ada orang sesabar Allah Subhanahu wa taala. Dicaci maki, dengar orang pada mencaci maki, mendengar mengatakan Allah bohong. Allah ngendika akan dibangkitkan, orang pada mengatakan tidak dibangkitkan. Berarti kan Allah mengatakan, berarti sama dengan Allah itu ngendika kalian akan dibangkitkan. Terus kemudian orang-orang pada bohong, gak mungkin dibangkitkan. Artinya kan mengatakan Allah pembohong. Tapi Allah, dan itu disebut cacian dan takdzib dan membohongkan. Oke. Masa ada orang mencaci orang tua kita ya, sebenarnya. Kemudian kita orang nyanyi mencaci orang tua kita, kemudian kita terbangi. Kita tidak mengatakan kemudian kalau ada orang seperti itu kita habisi, kemudian kita gerejanya kita bom, ya tidak lah. Dari Rasulullah juga kan, bahkan Rasulullah ketika mengirim pasukan, dia wanti-wanti kalau ada orang rahib yang beribadah ini jangan diganggu. Padahal rahib pada saat itu, seorang rahib ya pasti kebanyakan pada saat itu rahib yang menuhankan Nabi Isa, tapi nggak boleh diganggu. Jadi kita harus bisa memilah kalau sudah ke hal-hal yang seperti niki yang rawan untuk kita niki wis mencaci Gusti Allah wis seluman kayak gitu, masa kita juga Gusti Allah nggak apa-apa kok, berarti kita terbangi tidak apa-apa. Ya tidak seperti itu juga, ini kan kurang ajar namanya. Andai kata ada orang kuantang kita dia caci, biarkan tidak apa-apa. Terus kemudian apakah kita ikut gembira ketika ada orang mencaci orang tua kita, walaupun kita tahu orang tua kita mengampuni, membiarkannya untuk di dunia ini? Ya kan, dia gak pantas juga. Ini secara gak usah pakai hukum lah. Hukumnya gimana kita sudah kayak gini. Lah pentingnya surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas yang menunjukkan ketuhanan Gusti Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW banyak dalam sholat membaca surat ini. Ibnu Umar napa jenenge niki? Ibnu Umar tasinten nggih. Dari Abu Hurairah. Ibnu Umar mengatakan, saya itu memperhatikan Rasulullah selama 1 bulan. Bid'an wa isrin, bahkan sebagai 1 bulan. Beliau itu setiap kali 2 rakaat qabla fajar, 2 rakaat ba'dal maghrib selalu baca qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Dan kita tahu Kanjeng Nabi ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad itu benar-benar diresapi, gak kayak kita pokoknya coba cepetan karena pendek gitu aja, paling hafal ya iki. Tapi qul ya ayyuhal kafirun juga banyak yang gak hafal, bulet. Nah, tapi tadi banyak ditemukan di Rasulullah SAW membaca qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad seperti 2 rakaat tawaf, beliau juga baca ini. Ini menunjukkan pentingnya penanaman akidah di hati kita semuanya. Dalam masalah apa ini termasuk ya ayyuhal kafirun la'bud ma ta'budun lakum dinukum waliyatin. Masalah penyembahan, masalah ritual agama, itu agamamu, saya agamaku. Gak usah dicampur aduk. Gak harus aku harus melakukan ajaran
agamamu. Kita tetangga, sesama manusia. Rasulullah SAW mengajarkan kita cara bagaimana bergaul dengan orang-orang kafir, zimmi, orang-orang yang tidak merangi kita. Bagaimana Rasulullah mencontohi kita niki. Pada sahabat yang masuk Islam setelah dia berkhianat, membunuh orang, mengambil hartanya orang, padahal sama-sama kafir harbinya dulunya, sama-sama menyerang orang muslim. Ketika dia masuk Islam, masalah harta saya tidak akan menerima harta kamu, kalau Islam kamu saya terima, tapi masalah khianat kamu saya tidak menerima. Padahal itu sama-sama sebelum masuk Islam dua-duanya orang-orang yang menyerang, musuhi Kanjeng Nabi. Tapi ketika sama-sama kafir harfi, kemudian dia berkhianat kepada temannya, Kanjeng Nabi juga enggak mau. Padahal itu dia berkhianat kepada orang yang tapi sama-sama harbinya. Itu pun Rasulullah tidak mau menerima. Artinya kita tahu kok sebenarnya. Cuman ya karena sebagian orang tidak mengetahui hadis-hadis yang seperti ini, sehingga kemudian tidak memberi kesempatan kalau ada orang ke gereja kemudian berusaha bagaimana cara mereka caranya mereka gak beribadah kepada sesuai dengan keyakinan. Ya ini juga salah. Kanjeng Nabi juga membiarkan mereka, bahkan melindungi orang-orang yang melakukan itu, yang beribadah di saumaahnya, di biaranya, dibiarkan oleh bahkan pasukannya yang dalam keadaan darurat perang menyerang itu kan dalam keadaan darurat perang, itu pun dipesani jangan kalian serang, jangan kalian ganggu orang-orang yang berada di biaranya, yang tidak ada hubungan dengan peperangan ini. Kita tahu semuanya caranya bermuasyarah, bergaul dengan orang-orang selain orang Islam.